Now, Tani, Penny, Gali, Hera, Dimas, Irani, Kristia, Linda, Muhammad Burhanuddin, Muhammad Al-Kafar, Nayala Sari, Melisa, Niko, Novi, Reva Ferdina, Revan, Rizky, Riko, Nur Aisyah, Siswa, Tia, Tina, Bulan, Yolanda, Junia, Silva. Ya, semuanya lengkap ya. Cuma ada beberapa yang lengkap. Oke, hari ini ya, kita harus semangat belajar. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang manajemen waktu. Sebelum menjelaskan, Ibu mau tanya nih pada kalian ya. Kira-kira nih, seberapa penting sih waktu buat kalian? Ayo, ada yang mau jawab? Ya, Sipa. Menurut Sipa, waktu itu sangat penting banget. Kenapa? Yang pertama, waktu itu adalah sebuah hal yang gak bisa diulang kembali. Misalkan, kemarin Sipa itu malas-malasan, main HP terus, scroll TikTok terus. Nah, otomatis kan beberapa detik dan menit dan jam-jam tersebut telah terbuang habis dengan hal-hal yang gak berguna. Ya, itu berarti Sipa udah kehilangan hari kemarin gitu. Walaupun ada hari esok, berarti kehilangan hari kemarin. Terus yang kedua, waktu itu merupakan sebuah pembuktian dari kehidupan yang telah kita lakukan. Ada lagi? Selain, ya, Risa. Menurut saya, waktu itu sangat penting karena jika kita tidak menggunakan waktu dengan tepat, maka kita tidak akan bisa mengulanginya atau menyesal waktu walaupun hanya satu detik. Maka dari itu, kita jangan menggunakan waktu karena Waktu adalah uang, betul sekali ya. Jadi manajemen waktu itu adalah pengorganisasian ya, yang harus diatur oleh kita sendiri. Kalau kita nggak atur waktu kita, semuanya akan jadi hambar ya, nggak akan terorganisasi hidup kita ya. Ada tipsnya untuk memanage waktu kita. Yang pertama, kalian harus buat to-do list atau jadwal ya. Jadwal yang kira-kira bisa kita gunakan per hari. Siapa yang di sini yang sudah punya jadwal tiap harinya? Ya, Linda. kita tidak punya Seperti apa saya? jam 4 bangun tidur, jam 4.12 sholat subuh, jam 4.20 sampai jam 4.25 jam 4 tidur, terus jam 5 sampai jam 5.30 yang selesai sama makan, jam 5.30 mandi, jam 5.50 mandi, jam 6.35 berangkat sekolah, jam 7 nyampe jam 15.30 sekolah, jam 16 pulang, jam 17 mengerjakan tugas, jam 17.50 sholat maghrib, jam 18 sampai jam 19 mengerjakan tugas, jam 19 sholat isya, jam 20 menyiapkan jadwal, dan jam 22 Tuh ya, jadi diatur. Selain Linda ada lagi enggak? Nih, laki-lakinya mana nih? Ya, Dede, gimana nih? Jadwal kamu sehari-hari? Jam 4.50 bangun tidur, jam 5 sholat subuh, Ya, jam 5.30 mandi air sarapan, jam 6 berangkat sekolah, ya. 9.40 ada di sekolah, 10.30 istirahat, 11.50 pada sekolah, 12 sholat zuhur, 12.30 istirahat kedua, 12.45 pada sekolah, 14.50
Biasa belajar sekolah. 15.00 sholat asar. 15.10 sekolah. 16.50 istirahat, polling. 17.30 main HP. Main HP, main HP-nya ya. 44 maghrib. Ya. 18.20 main HP. 14.53 bisa. Jam 8 main. Main. Jam 8 itu main sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 10 baru tidur. Kira-kira katanya jam 10 itu beneran tidur atau ke kamar masuk tapi kamarnya belum tidur? Enggak. Enggak langsung tidur berarti ya. Main HP. Main HP ya. Jadi tidurnya jam berapa tak? Jam 2. Ini ya ampun ya. Dari jam 1 atau jam 2 malam itu bangun lagi jam 4 tapi kira-kira cukup nggak tidurnya? Cukup. Wah hebat sekali ya Riko. Jadi salah Dede. Dede ya. Jadi Dede aku ingat kasih Rikonya itu ya. Jadi Dede itu kuat ya meskipun tidur jam 1 tapi dia sudah terjadwal sehari-harinya seperti itu ya. Jadi dari pagi itu semuanya sama yang kira-kira untuk terjadwal itu dari pulang sekolah ya. Selain membuat tips tips untuk membuat biar sukses ya memanage waktu itu, selain mengatur jadwal apalagi yang kedua itu adalah tentukan prioritas kalian. Kira-kira prioritas kamu tuh apa di dalam hidup kamu? Ya, yang kedua tidak menunda-nunda, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda tugas, tidak menunda-nunda PR. Ya, cepat kerjain. Kalau menunda-nunda, akhirnya keteteran. Ya, tugas yang harusnya deadline-nya besok. Nah, jadi akhirnya belum dikerjakan. Nah itu ya, jangan menunda-nunda. Biasanya kalian itu menunda-nunda. Kumaha ya kan itu biasanya. Ya itu nggak boleh ya dalam memanage waktu. Terus yang keempat itu jadwalkan untuk beristirahat. Jadi ada istirahatnya. Ya, jadi otak ini perlu istirahat. Ya, harus diistirahatkan. Kalau nggak istirahat bisa-bisa stres ya. Yang kelima apalagi itu ada deadline ya. Jadi itu deadline itu sama dengan tidak menunda-nunda ya. Itu. Terus yang keenam itu tepat waktu ya. Dan yang ketujuh itu adalah rekreasi atau healing ya. Biasanya healing ya. Nah itu yang benar-benar kita tunggu-tunggu itu adalah healing ya. Itu kan healing itu bisa merefreshing otak kita menjadi segar kembali. Dan yang terutama kalau kita ingin tips itu ya teratur ya, memanage waktunya itu benar-benar apa ya, punya niatan untuk dipraktekkan untuk orang. Nah itu berarti semuanya harus konsisten. Jadi kalau nggak konsisten semuanya akan sia-sia. Jadi harus konsisten ya. Nah itulah manajemen waktu. Jadi ada tips ya yang harus kalian gunakan ya. Ya itu berarti ya, jadi kesimpulannya itu adalah jika kalian menyia-nyiakan waktu ya, jangan sampai waktu yang menyia-nyiakan ya. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.